saya harus paham ya. Jadi menelisik masyarakat yang ada di Medang Kamulan. Ada apa kok sampai seperti ini gitu loh. Nah, Haji Soko sendiri kan waktu itu kan juga nggak tahu kalau memang keadaan di Medang Kamulan itu keadaan mencekam seperti itu, ada cerita seperti itu. Terus akhirnya ditelusuri sendiri. Akhirnya ditelusuri sama Haji Soko bersama abdinya yang bernama itu tadi Dora. Kan yang Sebada kan nunggu pusakanya di Majeti, yang mengembara ini bersama Dora. Dan saat di sana akhirnya mengerti bahwa situasi di Medang Kamulan itu bahwa rajanya yang dulunya arif dan bijaksana, arif lan wicaksono berubah menjadi seperti itu. Akhirnya bagaimana caranya di gunung itu kondusif mana gitu loh. Haji Soko berpikir bagaimana caranya mengembalikan situasi di situ seperti dulunya lagi gitu. Iya. Mungkin dengan caranya Haji Saka itu lah ya itu iya menyusun siasat ya, gitu loh. Kemungkinan gitu iya menyusun siasat ya makanya ini kan di sini tadi kan saya jelaskan ya bahwa Haji Soko itu akhirnya berpikir bagaimana caranya mengembalikan situasi menjadi kondusif lagi gitu. Dan akhirnya Haji Soko di sini mengajukan cara aresa iki kate kerja nang pabrik kan ngajono proposal ya. Lama. Dan itu mengajukan bahwa Haji Soko ini ingin mengorbankan dirinya kepada itu tadi, kepada Dewata Cengkar itu jadi santapan tadi. Dan di situ pun sang patih daripada Dewata Cengkar pun sebetulnya tidak mengizinkan, kasihan sama Haji Soko kepada Haji Soko. Kok ono waring gantenge kaya ngono gelem tiga santapan ini loh, bukan kok mau merelakan dirinya untuk jadi santapan Dewata Cengkar. Ini menunjukkan bahwa orang ini kalau tidak punya jiwa kesatria yang sangat tinggi tidak mungkin. Nggak berani. Dan tidak mungkin, bukan nggak berani. Gitu. Iya, tidak mungkin. Dan tidak mungkin. Mungkin karena yakinnya, ya ingin menolong daripada rakyat Medang Kamulan. Rakyat Medang Kamulan itu tadi. Akhirnya Haji Soko pun di sini akhirnya karena Haji Soko ini juga ngotot untuk menjadikan hidangan daripada Dewata Cengkar, akhirnya Dewata Cengkar pun menyetujui apa yang diajukan itu, dan itu disampaikan oleh patihnya, disampaikan kepada Dewata Cengkar untuk hidangan, untuk dijadikan bukan hidangan makanan Mas Wid, santapan itu bener itu santapan orang hidangan hidangan bersama kene bersama masak sayur jret ya mateng iki hidangan, tapi kalau manusia ini santapan itu bukan hidangan. Nanti maknanya itu saya piye gitu loh, santapan sebenarnya kita tadi santapan gitu loh. Tapi si Haji Soko sendiri itu akhirnya gini, punya persyaratan. Jadi mengajukan untuk jadi santapan Dewata Cengkar ini, dan juga dia minta suatu syarat
minta syarat, Iya, mau syarat. dijadikan santapan Dewata Cengkar, tapi dia juga minta syarat kepada Dewata Cengkar. Dan itu pun Dewata Cengkar pun yang harus mengabulkannya, bukan orang atau mengutus gitu. Kalau orang-orang Utusan lah tidak bisa, itu harus dilakukan sendiri oleh Dewata Dewata Cengkar. Cengkar. Dan Aji Soko pun ini tidak aneh-aneh sebenarnya mintanya. Ya. Tapi kalau tahu itu ya sudah nggak masuk akal lagi kalau kita kalau orang sekarang itu. Karena waktu itu kan Aji Soko sendiri orang juga orang sakti gitu. Ya bukan orang sembarangan. Kalau orang kecil gini menyerahkan diri, jadi santapan beneran gitu. Dan Aji Soko di sini minta persyaratan itu pun akhirnya disetujui oleh Dewata Cengkar, dan Dewata Cengkar pun menyetujui dan akhirnya ngomong. Berdua ngomong gitu. Istilahnya loh, kan jenenge kerajaan kan ono di Pasepan orang di berdua memang gendaan piye. Lah jenenge di kerajaan kan di Pasepan di pendopo kan rapat ambek abdi-abdine ambek anune kan gitu kan. Ya kan susunane ngono ya. Iya, persyaratan temu akhirnya kan Dewata Cengkar timbullah pertanyaan. Apa sih sing kok karepno? Kowe karep apa? Persyaratan apa sing kok karepno? Iya. Ya, minta persyaratan lah. Kowe gelem ngorbano awakmu, tapi kowe njaluk persyaratan. Syarat apa? Iya tak turuti. Persyaratan apa? Karena orang yang dulu itu, leluhur yang dulu itu sangatlah ngugemi apa yang dadi pangucap, ngugemi apa yang dadi ucapane. Dewata Cengkar pun kan punya janji seperti itu untuk menuruti syarat daripada yang diajukan Aji Soko. Akhirnya Aji Soko pun mengatakan, saya hanya ingin sebidang tanah hanya seluas udeng. Kalau orang Jawa Timur ini udeng ya. Kan ada udeng. Kalau ini Blangkon ya. Kalau Jawa Timur itu udeng. Ya. Hanya seluas udeng karena Dewata Cengkar merasa ngamek sak luasnya udengnya sak piro ya wes tak turuti. Tapi kowe kudu ngugemi apa sing janji-janjimu. Kowe kudu nurut apa sing dadi janjine ku mau. Aji Soko tetap gak dadi santapane Dewata Cengkar. Dadi gini, sing Aji Soko harus konsekuen dengan apa yang diajukan janjinya untuk menyerahkan dirinya kepada Dewata Cengkar untuk jadi santapan, dan si Dewata Cengkar pun ya sembodo ya konsekuen dengan janjinya akan memberikan sebidang tanah seluas udeng ikat kepala. Dan itu pun harus dilakukan Dewata Cengkar sendiri. Dan hal yang mustahil itu yang menjadi terbelangak oleh Dewata Cengkar itu udeng yang dipakai Dewata Cengkar ini setelah istilahnya yang coba dibeber itu. Udeng itu akhirnya meluas, saking luas, dan itu kan menjadi luas dan sangat luas sekali. Bahkan semak dibeber iki dibuka iki gak entek lipatane udeng iki mah gak entek sampai luas. Bahkan sampai Pulau Jawa ini masih kurang luas. Itu ceritanya dari situ. Gitu ya. Ini kan Meluas. kita kan
Dan udeng ini akhirnya jadi keras kayak kecil. Nah, dan akhirnya udeng ini mau kok aku akhirnya iso nendang Dewata Jangkar. Akhirnya Dewata Jangkar rutun nang laut gitu, akhirnya jadi buaya putih. Nah, setelah Dewata Jangkar berubah jadi buaya putih di pantai selatan, akhirnya kan ada kekosongan kepemimpinan daripada kerajaan Medang Kamulan. Kekosongan kepemimpinan, kosong, nggak ada rajanya karena ditinggal Dewata Jangkar. Karena Dewata Jangkar sudah berubah menjadi buaya putih dan nggak mungkin lah kembali ke kerajaan Medang Kamulan dengan wujud seorang buaya putih. Masa manusia dipimpin karo boyo. Ye, Nggak mungkin. Dan akhirnya dinobatkanlah Aji Saka untuk menjadi raja di kerajaan Medang Kamulan. Artinya jadi raja di Medang Kamulan. Dan setelah penobatan Aji Saka di Medang Kamulan, Aji Saka akhirnya mengutus pergi si Adinya tadi. Iya. Adinya itu kan tadi kan bersama adinya mengembara itu tadi sama Dora. Mengutus abdinya untuk kembali ke Pulau Majeti untuk mengambil pusaka yang dijaga oleh Sembada tadi. Nah, ya kan abdinya ada dua, Sembada sama Dora, untuk mengambil pusakanya di Pulau Majeti. Dan sesampai di Pulau Majeti, ya kan si Sembada ini kan sudah diwanti-wanti ya, diweling misalnya. Ojo dikekno keris iki pusaka iki sak liyane nang tanganku dhewe. Maksudnya Aji Saka. Heeh. Iya, Ya. Aji Saka. Ya. Dan karena pengabdiannya itu yang sangat tulus dan luar biasa, dan akhirnya ya benar-benar pengabdian yang tulus, dan akhirnya kan gak dikasihkan juga oleh Sembada. Dan karena juga Dora ini juga yang diutus oleh Aji Saka untuk mengambil pusaka, yaitu itu akhirnya ketemu di tengah perjalanan. Sebetulnya itu kalau yang saya ketahui loh ya, ini ya, yang sejarah yang saya ketahui, kalau kebenarannya kita nggak tahu selain yang menjalaninya sendiri, orangnya sendiri ya. Kita hanya sebatas cerita dulu. Itu ketemunya kan di jalan itu. Ya. Si Sembada ini mengantarkan keris, si Dora ini mengambil keris, pusakanya itu tadi. Jadi tempuk gitu. Ketemunya itu di jalan. Nah, karena ini sama-sama tujuannya. Tujuannya ini satu mengambil keris, orang sama-sama tujuan. Satu ngambil, satu ngantar, kok ya nggak sama sih, kayak gitu loh. Iya. Nah, si Sembada juga ngabdinya itu luar biasa dengan sungguh-sungguh, dan sini juga ngabdi sama Aji Saka, sama-sama ngabdi, pengabdian sama-sama punya pengabdian yang sangat luar biasa. Karena punya rasa tanggung jawab kepada sang guru, si Dora juga akhirnya bagaimanapun ingin merebut pusaka ini untuk disampaikan pada gurunya. Nah, si Sembada ini juga tidak ingin melepaskan pusaka itu karena sudah diwangsit, sudah diugemi. Akhirnya kan diugemi. Apa sing dadi pangucape Aji Saka, ojo dikekno aku kalau tidak yang ojo dikekno nang sapa wae sak liyane nang aku. Ora nang tanganku dhewe gitu. Dan akhirnya ketemulah di suatu perjalanan, akhirnya
terjadilah pertarungan antara Adisoko sama Dora. kok Adisoko Dora antara Dora sama Sembada gitu. Iya. Akhirnya tarung di situ karena keduanya ini sama-sama sakti, sama-sama saksinya. Iya. Akhirnya mereka berdua meninggal dunia di perjalanan itu di ketemu waktu di perjalanan itu tadi. Mungkin sama-sama karep. Ya wes sama ya apa yang gemi apa yang Iya. kasih kan ini guru nih kenal. Pengabdiannya sama Cisaker. Dan karena mendengar berita tewasnya Dora sama Sembada ini, Sang Adisoko ini sudah merasa bersalah, kuat banget gitu. Ya kuat banget dan Adisoko. Dan disitulah akhirnya munculnya Hono Coroko. Aksara Jawa itu. Aksara Jawa, Hono Coroko. Hono Coroko ora ana wong loro. Nah, ya wong loro sapa ya abdi daripada artinya Aji Saka tadi, Dora dan Sembada. Dora sama Sembada. Dota Sawolong ya padha kerengan. Kerengan iki gontok-gontokan lho. Yang satunya ngambil pusaka, yang satunya mempertahankan. Nah, itu ya. Jadi ya berseteru ya. Mereka berdua akhirnya berantem, berkelahi, bukan berantem lah. Berantem kan mencocot ya. Berkelahi. Iya. Berkelahi lah. Akhirnya berkelahi, akhirnya podo joyonya karena keduanya itu podo joyonya sama-sama kuatnya, sama-sama saktinya. Akhirnya muncullah Mogobotongo. Mergo tadi batang kabeh kelurune, mergo mati kabeh. Kanu sing menang, kanu sing kalah akhirnya mati kabeh. Akhirnya Mogobotongo dadi batang kabeh. Ceritane iku ngono gitu. Sejarahnya. Demikian tadi sedikit ulasan tentang legenda Adisoko. Semoga kita mendapat pelajaran dari video ini. Arti dari sebuah pengabdian. Dan kita sebagai generasi muda, mari kita wujudkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta ini segenap jiwa dan raga kita. Oleh karena itu, janganlah kita bercerai-berai, walaupun berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Tetap dalam asas bangsa dan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetap satu jua Indonesia. Apabila ada kekurangan kekhilafan saya dalam menyampaikan, saya bersama tim Sesebut TV mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu.